Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musda Malia Subhan dengan stambuk Q1A1-19048 dari kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakterisasi enzim protease dari bakteri Stenotrophomonas sp. asal Gunung Bromo, Jawa Timur. Dengan tujuan penelitian untuk mengkarakterisasi enzim protease yang dihasilkan oleh bakteri Stenotrophomonas sp. yang diisolasi dari Gunung Bromo, Jawa Timur. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi tinggi, bersifat spesifik, dan tidak beracun. Salah satunya yakni enzim protease. Menurut Reza Khani et al. Tahun 2014, protease merupakan enzim yang dapat menghidrolisis protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, seperti peptida dan asam amino. Di samping itu, enzim protease juga memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam industri pangan dan industri non-pangan. Pengaplikasian dalam industri pangan antara lain untuk meningkatkan nilai gizi, palatabilitas, rasa, pengolahan susu menjadi keju, penjernihan bir, dan pembuatan cracker. Adapun pada industri non-pangan yaitu industri deterjen, penyamakan kulit, tekstil, serta bermanfaat dalam pengelolaan limbah domestik dan industri. Selain itu, menurut Sawan dan Nugraha tahun 2014, enzim ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bakteri Stenotrophomonas sp. pada penelitian ini diisolasi dari sampel air keran rumah penduduk desa Sapi Kelep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada ketinggian 1.215 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo, Jawa Timur, dan ditumbuhkan pada media dengan komposisi beef extract 3 gram, pepton 5 gram, agar 20 gram yang dilarutkan dalam 1 liter Aquades, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam inkubator selama 3 hari. Pada karakterisasi enzim protease dari bakteri Stenotrophomonas sp. ada beberapa parameter-parameter yang perlu diperhatikan pada proses inkubasinya. Hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan enzim yang optimum. Adapun parameter tersebut yakni waktu inkubasi, pengaruh suhu, pengaruh pH, dan pengaruh ion logam. Yang pertama, pengaruh waktu inkubasi. Uji pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim protease dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengujian setiap hari, mulai hari pertama sampai hari ke-6 masa inkubasi. Yang kedua yaitu pengaruh suhu. Uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim protease diuji dengan cara mengukur aktivitasnya pada suhu 30, 35, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius dengan lama waktu inkubasi yang optimum. Uji pengaruh suhu terhadap stabilitas daripada aktivitas enzim dilakukan dengan cara menginkubasi enzim pada berbagai suhu inkubasi selama 10 menit, kemudian dilakukan pengukuran aktivitasnya. Yang ketiga yaitu pengaruh pH. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim protease diuji dengan cara melakukan pengujian aktivitas enzimatik dalam lautan buffer glisin dengan waktu inkubasi pada suhu optimum. Lautan buffer yang digunakan adalah 0,05 molaritas buffer glisin NaOH pada pH 7,5, 8, 8,5, 9,0, 10, dan 11. Uji dilakukan selama 10 menit sebelum dilakukan pengukuran aktivitasnya. Yang keempat yaitu pengaruh ion logam. Pengaruh penambahan ion logam seperti kalsium, mangan, kalium, natrium, dan tembaga dalam bentuk garam kalsium klorida, mangan klorida, kalium klorida, natrium klorida, dan tembaga klorida yang bersifat aktivator atau inhibitor terhadap aktivitas enzimatik.
dilakukan pada kondisi waktu inkubasi, suhu, dan pH optimum bagi aktivitas enzim. Aktivitas dari bakteri Stenoptohomonas sp pada media biakan dapat dilihat dari kedua gambar ini. Pada gambar A merupakan sampel air keran yang diisolasi pada media nutrien agar. Kemudian terlihat pada gambar B, terbentuk zona bening di sekitar koloni atau disebut dengan halo zone. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas enzim protease dari isolat bakteri secara kualitatif yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni pada media yang mengandung susu skim 1%. Adapun hasil dari pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim protease atau effect of incubation period on enzyme activity dapat dilihat pada gambar grafik berikut. Terlihat pada gambar grafik, hasil pengujian menunjukkan aktivitas optimum Stenotrophomonas sp terjadi setelah diinkubasi selama 2 hari, yakni sebesar 315,88. Hal ini berbeda nyata dengan hari pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang aktivitasnya rendah. Hal ini dikarenakan enzim membutuhkan waktu untuk berikatan dengan substrat. Jika waktu inkubasinya terlalu singkat, maka aktivitas enzim akan rendah karena singkatnya waktu berinteraksi yang mengakibatkan interaksi tidak berlangsung secara keseluruhan, sehingga produk yang dihasilkan sedikit. Begitu pula dengan inkubasi terjadi terlalu lama, maka nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme menurun bahkan habis, sehingga tidak optimal pertumbuhannya, bahkan tidak tumbuh. Selanjutnya, hasil dari pengaruh pH terhadap aktivitas dan stabilitas enzim atau effect of pH on enzymatic activity and stability. Terlihat pada gambar grafik bahwa aktivitas enzim optimum pada pH 8. Hal ini menunjukkan bahwa enzim protease relatif stabil pada kisaran netral sampai basah dan tidak stabil pada kisaran pH asam. Kemudian, pengaruh suhu terhadap aktivitas dan stabilitas enzim atau effect of temperature on activity and stability of enzyme. Terlihat dari gambar grafik, aktivitas optimum enzim terjadi pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian pada suhu 70 derajat Celcius, enzim mengalami penurunan aktivitas. Sedangkan pada suhu 30, 35, 40, dan 50 derajat Celcius, aktivitas enzim belum optimal. Dilihat dari suhu optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan, bakteri Stenoptohomonas sp merupakan bakteri yang memiliki aktivitas dan stabilitas tinggi. Yang terakhir yaitu hasil dari pengaruh penambahan ion-ion logam terhadap aktivitas enzim protease. Terlihat pada gambar grafik, penambahan ion logam kalsium dari garam divalen kalsium klorida berpengaruh sebagai aktivator. Berperan penting karena dapat menaikkan aktivitas enzim dibandingkan tanpa penambahan ion logam. Sedangkan penambahan ion-ion mangan, kalium, natrium, dan tembaga dari garam divalen dari mangan klorida, kalium klorida, natrium klorida, dan tembaga klorida berperan sebagai inhibitor atau penghambat, sehingga aktivitas enzim menurun dibandingkan tanpa penambahan ion logam. Demikian pembahasan saya mengenai karakterisasi enzim protease dari bakteri Stenoptohomonas sp asal Gunung Bromo, Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ketidaksesuaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.